Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Murid-murid Bapak yang Bapak cintai, dan semoga kita semua senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan termasuk generasi yang senantiasa meneladani terhadap suri teladan terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada pertemuan ini, pada topik ini kita akan membahas tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, yang merupakan ini bagian dari rangkaian Sirah Nabawiyah yang pada semester pertama kita mempelajari tentang dakwah Rasulullah SAW ketika beliau di Mekah. Pada bab meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita perhatikan dan kita jadikan acuan ketika mempelajari bab ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Dan yang kedua, menunjukkan sikap ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan yang ketiga, menganalisis terkait substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ketika kita mempelajari periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka yang harus kita cermati pertama adalah mengenai alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Yasrib, Madinah pada waktu tersebut. Yang pertama adalah karena adanya pemboikotan yang begitu keras dari kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya, khususnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang mana kalau kita kaji sejarahnya, selama 3 tahun pemboikotan tersebut tidak boleh ada hubungan dagang, tidak boleh ada hubungan sosial apapun selain di antara mereka. Yang pada tahun ketiga terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, karena wafatnya 2 orang yang begitu berpengaruh kepada Rasulullah. Yang pertama adalah Siti Khadijah, istri yang begitu beliau cintai. Kedua adalah Abu Thalib, paman beliau yang senantiasa membantu risalah pergerakan dakwahnya, yang mana menyebabkan semakin beratnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, alasan beliau berhijrah ketika terjadi pemboikotan begitu keras, perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Di sisi lain, penduduk Yasrib, suku Aus dan suku Khazraj, mereka berjanji akan menjaga keselamatan Rasulullah dan para pengikutnya. Hal ini terlihat dari rangkaian 2 perjanjian, yang mana pertama pada tahun 621 Masehi terjadi Baiat Aqobah pertama. 13 orang dari suku Aus dan Khazraj bertemu Rasulullah ketika musim haji dan berikrar masuk agama Islam. Dan mereka berjanji pada tahun berikutnya, pada tahun 622 Masehi akan kembali bertemu dengan beliau. Alhamdulillah, ketika pertemuan Baiat Aqobah kedua di Bukit Aqobah, yang datang berjumlah 73 orang dari suku Aus dan suku Khazraj. Dan mereka memberikan sinyal yang begitu kuat, sebuah potensi tentang masa depan dakwah yang begitu baik, ketika mereka berjanji akan menjaga keselamatan, melindungi kepada keselamatan Rasulullah dan para pengikutnya, seperti bagaimana mereka melindungi istri dan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, jelaslah seluruh nabi dan rasul, apa yang mereka lakukan senantiasa dibimbing oleh wahyu.
Begitupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui Quran surah An-Nisa ayat 100 kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Yasrib. Yang mana Yasrib diubah namanya menjadi Madinah. Madinatul Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Karena nantinya dari kota ini bercahayalah siar-siar Islam ke seluruh penjuru bumi ini. Baik, selanjutnya kita akan mengkaji terkait substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yang membedakan dengan substansi ketika di Mekah. Yang pertama, beliau membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak memiliki apa-apa. Supaya semakin menguatkan ikatan, semakin saling membantu, dipersaudarakan. Kemudian yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan kepada ajaran Islam. Apa saja diantaranya? Menciptakan toleransi beragama. Jadi agama Islam sangat mengajarkan toleransi beragama. Kemudian pembinaan akidah akhlak dan ibadah yang lebih terorganisir seperti azan, sholat, zakat, dan puasa. Kemudian perbaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan seperti menghormati perempuan, menyayangi anak yatim, dan prinsip-prinsip keadilan yang lainnya diajarkan begitu kuat pada periode ini. Kemudian mengajarkan tentang pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Yang mana tentang yang ketiga ini ketika periode Mekah tidak begitu disinggung. Karena ketika di Mekah kaum muslimin merupakan kaum minoritas yang belum memiliki pengaruh yang begitu kuat pada waktu itu. Nah, bagaimana terkait strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Apa yang beliau lakukan? Maka yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Bagi umat Islam, yang paling kuat, yang paling utama adalah membangun masjid. Karena masjid adalah sebagai sentral umat, sentral perjuangan bagi umat Islam. Kedua, membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu dengan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian juga menjalin persahabatan dengan pihak-pihak yang tidak beragama Islam. Hal ini ditegaskan dengan dibuat sebuah konstitusi negara pertama, yaitu Piagam Madinah. Nah, dalam Piagam Madinah ini dijelaskan tentang kebebasan menjalankan kehidupan beragama, khususnya di daerah tersebut terkait agama Yahudi. Jadi kita menjalankan agama bebas, tidak ada intervensi sama sekali. Tetapi setiap orang wajib untuk mempertahankan kedaulatan Madinah. Dan pada Piagam Madinah ini juga diberikan otoritas kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk memimpin Madinah. Jadi jika ada persengketaan, maka keputusan yang paling utama diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian strateginya yang lain tadi bersifat internal, maka yang bersifat eksternal diantaranya dakwah dengan mengirimkan surat atau utusan kepada para raja di sekitar Madinah tersebut, dengan harapan para raja tersebut bisa memeluk agama Islam. Dan jadikan catatan, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Dan yang paling bersejarah adalah penaklukan Mekah, yaitu Fathu Mekah tanpa adanya peperangan. Masya Allah. Jadi Mekah kembali kepada pangkuan umat Islam, menjadi sebuah daerah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengkaji masalah tadi dan membaca referensi-referensi yang lain terkait dakwah Rasulullah SAW ketika di Madinah, kita juga diantaranya harus berusaha untuk mendalami terhadap bagaimana sikap Rasul dan para sahabat. Yang pertama, mereka terkenal kerja keras dan senantiasa tawakal kepada Allah. Kemudian bersikap toleran terhadap perbedaan agama tanpa kehilangan karakteristiknya. Kemudian sangat berpegang teguh kepada persaudaraan berlandaskan keimanan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat, mereka senantiasa termotivasi untuk mengembangkan dakwah, karena pahala dakwah ini sangat
luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, demikian gambaran secara umum mengenai materi terkait mengenai perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.